Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 26 Oktober. Ada seorang perawat rumah tangga berusia 32 tahun dari Indonesia tidak pernah pulang semasa 6 tahun bekerja di Taiwan. PMI ini terdiagnosis kasus langka yang jumlahnya tidak melebihi 5 di seluruh dunia, yakni penyakit Hansen yang juga dikenal sebagai penyakit kusta disertai gejala Roche yang kemudian berkembang menjadi gejala nekrotik parah sehingga harus diamputasi dan akhirnya meninggal akibat komplikasi pendarahan saluran pencernaan. Saat tiba di rumah sakit, kulit di lengan dan kaki PMI wanita berusia 32 tahun ini mengalami gejala nekrotik parah dan harus diamputasi. Ia sempat mengalami nyeri sendi namun ia tidak berobat. Kemudian kondisinya memburuk dan ia dialihkan ke pusat medis untuk menjalani tes genetik. Baru diketahui bahwa ia tertular penyakit Hansen yang disertai dengan gejala Roche. Walau segera menjalani operasi darurat, ia dirawat di rumah sakit selama 2 bulan dan meninggal akibat komplikasi pendarahan saluran pencernaan. Dalam 10 tahun terakhir, Taiwan mencatat 10 hingga 15 kasus baru setiap tahunnya yang kebanyakan berasal dari kawasan Asia Tenggara. Penyakit ini umumnya menyerang kulit, selaput lendir, dan saraf kulit sekitarnya. Oleh sebab itu, bercak merah atau putih akan timbul pada kulit. Pada kasus parah, lengan dan kaki bisa mengalami tukak. Masa inkubasinya mencapai 20 tahun. Karena pasien sudah 6 tahun tidak pulang ke Indonesia, dokter menduga ia sudah tertular sebelum tiba di Taiwan. Apalagi ia juga menderita komplikasi gejala Roche yang disebabkan oleh reaksi alergi, sehingga menyebabkan kondisinya lekas memburuk. 如果说没办法早期再发现，然后给一些适当的处理的话，大概就会很严重了，就会致命。 Jika memiliki sejarah perjalanan ke Asia Tenggara dalam jangka panjang atau merupakan imigran dari daerah setempat dan mengalami gejala kulit yang tidak normal, jangan mengabaikan penyakit langka seperti penyakit Hansen. Segera periksa ke rumah sakit untuk menghindari penundaan pengobatan. Saat melakukan patroli online, kantor polisi kota Taichung secara tak disengaja menemukan informasi melalui media sosial Facebook dan TikTok perihal sekelompok pekerja migran asal Vietnam yang diduga menjual narkoba di sebuah KTV di pusat kota. Melalui penelusuran bukti, 12 PMA Vietnam yang disangka terlibat telah diamankan. Patroli online polisi Taichung menemukan video dengan penggunaan istilah yang merujuk pada penjualan narkoba. Melalui investigasi selanjutnya ditemukan ada sekelompok PMA Vietnam meraup keuntungan dengan mengadakan pesta narkoba di KTV dan menggunakan iklan di TikTok menjanjikan ketersediaan teman wanita dan waktu bersenang-senang bagi konsumen. Dalam proses penggeledahan, kamar KTV penuh asap saat polisi masuk. Paket kopi narkoba, alat ketamin, uang tunai dan barang bukti lain berhasil disita. Dan 12 tersangka PMA Vietnam, termasuk 4 PMA kaburan, akan diadili atas pelanggaran pengendalian narkoba dan UU Keimigrasian. Pusat Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga dan Pelecehan Seksual melaporkan kasus kekerasan rumah tangga di kota Taoyuan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada paruh pertama 2023, sejumlah 1.408 kasus telah tercatat, berarti 2 kasus tercatat per jam. Anggota Dewan Kota Taoyuan telah meminta Pemkot untuk mengadakan peninjauan dan perbaikan. Adegan yang memperlihatkan ayah tirinya memegang poster yang digulung dan memukul kepala dan tubuh seorang gadis 8 tahun di sebuah bengkel motor beredar viral di internet bulan Juni tahun lalu dan memicu amarah publik. Setelah dirawat oleh neneknya, kehidupan dan pendidikan gadis tersebut berangsur stabil. Pekerja sosial baru mengakhiri upaya tindak lanjut hingga kasusnya ditutup pada Juli tahun ini. Belakangan ini, kasus kekerasan rumah tangga di kota Taoyuan kian meningkat dari tahun ke tahun. Para pekerja sosial mengeluh tidak sanggup menanganinya. 桃园的家暴案件平均每个月有1408件，每天47件，每个小时2件，这个数字实在是太吓人。 Jumlah pengaduan kasus kekerasan rumah tangga di Taoyuan terus meningkat dalam 3 tahun sejak 2020, mencapai lebih dari 10.000 kasus per tahun. Jumlah kasus dari Januari hingga Juni tahun ini saja telah mencapai 8.450 kasus, atau sekitar 1.408 kasus per bulan. Kasus kekerasan pernikahan dan kohabitasi menduduki peringkat teratas dengan 7.400 kasus, disusul dengan kasus perlindungan terhadap anak kecil dan remaja serta kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya. Saat ini cuma ada 139 pekerja sosial di Taoyuan yang menangani kasus kekerasan rumah tangga. Pemerintah akan menambah tenaga kerja secara bertahap tahun depan dengan harapan dapat mencapai upaya pencegahan kekerasan.
Sistem asuransi tenaga kerja di Taiwan diperkirakan bangkrut pada tahun 2028. Banyak pihak peduli mengenai kapan reformasi akan diterapkan. Serikat Pekerja mengkritik Kementerian Ketenagakerjaan hanya meminta pekerja untuk menarik lebih banyak dana pensiunnya demi kesejahteraan sendiri. Atas hal ini, MOL berencana menginjeksi dana subsidi sebesar 120 miliar dolar pada tahun depan dan menegaskan selama ada pemerintah maka tidak akan bangkrut. Menurut laporan Biro Asuransi Ketenagakerjaan, jika asuransi tenaga kerja tidak segera direformasi, diperkirakan akan bangkrut tahun 2028. Tanggal 25, Menteri MOL menyampaikan laporan khusus tentang reformasi sistem dana pensiun tenaga kerja. Ia menegaskan tahun depan dana asuransi tenaga kerja akan mendapat tambahan 120 miliar dolar Taiwan. Namun ia sama sekali tidak mengungkit program reformasi yang memicu sejumlah pertanyaan dari para legislator, partai berkuasa, dan oposisi. Legislator Kubu Biru mengecam pemerintah selalu berdalih. Legislator Kubu Hijau menyarankan pemerintah merancang UU terkait subsidi dana asuransi tenaga kerja. 这个拨补，我们适不适合应该让它给法制化？有政府就不会倒，这个是政府办的保险哦。 Namun Serikat Pekerja mengkritik MOL hanya akan meminta pekerja untuk menarik lebih banyak dana pensiunnya, menabung lebih banyak, dan berinvestasi lebih banyak demi kesejahteraan mereka sendiri. 如果只是这种叫大家自提多一点，然后多存一点钱的话，觉得这个好像不是劳动部应该有的态度。 Menanggapi hal ini, MOL menyatakan akan terus berkomunikasi dan mengumpulkan pendapat. Jumlah pengungsi global akibat perang dan kekerasan mungkin melampaui 114 juta orang. Demikian statistik hingga akhir September yang diumumkan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau UNHCR. Andai kata ditambah dengan korban konflik antara Israel dan Hamas yang berawal pada 7 Oktober, jumlah pengungsi global mungkin bertambah 1,4 juta orang lagi. Menurut laporan paruh pertama tahun 2023 yang dirilis hari Rabu oleh UNHCR, 1 dari setiap 73 orang di dunia adalah pengungsi. Faktor utama dicatatnya rekor tertinggi ini mencakup perang di Ukraina, konflik di Sudan, Kongo, dan Myanmar, bencana kekeringan, banjir, dan ketidakstabilan politik di Somalia, krisis berkepanjangan di Afghanistan, dan bencana gempa dahsyat tidak lama lalu. Ini masih tidak mencakup krisis kemanusiaan di Gaza. Menurut statistik hingga tanggal 24 ada sejumlah 1,4 juta pengungsi di Gaza, sementara lembaga kesehatan setempat tanggal 25 melaporkan kematian 756 warga Palestina dalam kurun waktu 24 jam silam. Pemirsa, sekian Warta Berita dari PTS. Sampai jumpa.